Tes, oke. Tes satu. Oke, sambil menunggu temannya yang lain ya. Saya buka ini aja. Tujuh orang baru. Oke, mana yang lain nih? Masih 7. 7, 10, 11. 12. Oke, tes dengar ya. Oke, kemarin kita terputus sampai desain untuk menu utama. Terus kita udah buatkan desain menu utama. Selanjutnya sudah kita jelasin juga untuk penggunaan komponen ya, di mana komponen yang kita gunakan untuk membuat menu utama itu kemarin namanya adalah menu bar ya. Lalu kita juga udah jelasin gimana caranya untuk memasukkan icon. Nah, cuman video record yang di hari Sabtu kemarin saya nggak sempat belum sempat ngupload ya. Terus juga kenapa kita masuk hari ini ya? Kemarin saya udah sampein sih di awal. Kemarin saya udah sampein. Awalnya itu kan kita jadwalnya memang dikasih sama jurusannya itu hari Senin jam setengah 5. Tetapi karena saya ada kelas sama kursus Lami komputer, makanya kemarin hari Seninnya itu masih Pak Willy yang ngajar. Ya, jadi diceng gitu jadwalnya. Nah, jadi hari Kamis kemarin itu udah selesai untuk Laminya. Jadi hari Senin ini balik lagi jadwalnya. Jadi saya di hari Senin jam setengah 5, lalu Pak Willy itu hari Sabtu besok dia. Ya begitu seterusnya. Karena memang bentrok kemarin jadwalnya, makanya saya disuruh hari Sabtu 3 minggu kemarin. Ya, jadi harap dimaklumi. Selanjutnya kita akan review sedikit ya yang udah kita jelasin di hari Sabtu lalu. Kemarin terakhir juga kita udah jelasin ini cara untuk ngebuat shortcut ya. Jadi kita tinggal klik Ctrl M langsung nanti kebuka menunya. Terus terakhir itu terhenti sampai masukin gambar ya. Masukin gambar di dalam layer ini ya. Masukin gambar di dalam menu utamanya. Misalkan kita pengen masukin gambar di tengah-tengah ini. Nah,
Mungkin pertama saya buka ke sini dulu, terus saya cari gambar dulu ya. Cari gambar. Saya buka gambar yang amik aja lah ya. Nggak ada keuangannya ada. Oke, saya copy gambar biasa. Nah, cara masukin gambarnya sama seperti kemarin ya. Kita kopikan di sini. Saya udah carikan gambar tadi nih. Saya buat gambar Amik Tridharma di sini. Saya rename dulu. Oke. Oke, ini dia. Nih ya, gambarnya kayak gini ya. Ngopinya biasa aja. Seperti kemarin waktu masukin ini, cari gambar, klik kanan, copy, kita masukin ke sini. Ini dia gambarnya. Nah, terus untuk masukin gambar ya kita butuh komponen lagi. Cuman kebanyakan orang itu dia menggunakan komponen yang udah ada di palette ini aja. Ya, dia gunain itu adalah label. Nah, jadi label ini kok bisa jadi gambar gitu ya. Kita bisa lihat. Kita masukin. Seperti ini, masukin biasa aja gitu ya. Button juga bisa, cuman hasilnya nanti seperti yang punya kita kemarin. Seperti yang ini kemarin. Nah, ini kemarin ya, ini kita kecilin. Nah, jadi buttonnya seperti ini kemarin. Nah, kalau untuk yang cara label, ya jadi komponen khususnya itu dia tidak ada. Dan kalau langsung di backgroundnya sebuah kemarin ada namanya panel, ada namanya JFrame form, itu dia nggak bisa langsung. Ya, jadi kalau di sini kita gunain label, dia bentuknya kayak gini. Nanti kita masuk ke properties, atau bisa klik kanan di sini dia ke properties juga ya. Nah, intinya sih di sini atau properties yang di sini. Ya. Nah, dia itu yang kita akses itu sama seperti kita masukin ini. Icon-icon ini. Itu adalah icon juga. Nah, jadi kita klik. Nah, lalu kita masuk ke sini. Kita masuk ke gambar kita tadi. Kita select lah Amik tadi. Nah, ini gambar yang nggak nampak deh, kita coba aja, kita buka. Nah, seperti ini dia jadinya nanti. Ya, ini ada previewnya. Lalu kita oke kan. Nah, seperti ini dia masukin gambarnya. Ya, nah, cuman ini gambar basicnya dia seperti itu ya. Jadi kalau pengen ngilangin ininya, ya kita harus masuk ke bagian teksnya. Teksnya kita hapus. Atau seperti kemarin juga, klik kanan, edit text. Nah, intinya ini dihapus. Nah, seperti ini cara yang bisa kita gunakan kalau kita ingin memasukkan gambar ke dalam layoutnya atau desainnya NetBeans. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, gini jadinya. Nah, cuman ini kan belum rata ya. Nanti dia ada cara untuk ngeratain, nanti ada kodenya. Ya, jadi seharusnya waktu dibesarin tadi dia responsif ke sini. Atau kalau kita fullkan langsung, bentuknya seperti ini. Saya close. Saya pepetkan ke sini. Saya masukin juga ke sini. Nah, cuman view-nya nggak bisa ke tengah ininya ya. Nah, kita harus buat pakai kode dulu jadi posisinya pas ya. Nah, kalau di sini cuman ada vertikal. Nah, ya. Oke, kita aja sih paling. Oke. Nah, nanti kita akan buatin biar dia ke tengah. Ya, nanti ada kodenya nanti. Oke. Kira-kira gitu caranya tadi untuk masukin gambar. Jadi saya buat gini aja dulu. Oke. Nah, tergantung nanti gambarnya apa yang pengen dimasukin. Jadi komponen khususnya itu kalau kayak di beberapa komponen itu, kalau kayak di beberapa pemrograman atau mungkin kayak Anda belajar misalkan
ini apa namanya bahasa pemrograman lain itu memang ada komponen khususnya kayak ada Emacs, kayak ada JEmacs ya. Cuman kalau di sini ya dia tidak ada komponen khususnya. Jadi kita bisa sisipin dengan menggunakan si label tadi atau menggunakan button gitu. Cuman kalau button sih nggak begitu cocok ya. Jadi kalau yang dia fokusnya mungkin lebih kepada label. Gambarnya ya dicarilah gambar yang bagus biar menyesuaikan dengan ini kita view-nya ya. Kadang orang ada buatnya memang kayak misalkan di perpustakaan ya, buat kayak buku perpustakaan gitu. Jadi view-nya memang udah ngepas dengan layout-nya ya. Terus nah kita udah ke sini, saya masuk lagi ke sini ya. Oke. Nah, kalau kita udah buat ini, jadi saya contohin satu-satu aja dulu. Kita udah buat menu utama, kita udah buat data buku ini ya. Ini saya rubah aja lah warnanya ya. Enggak bagus kayaknya warnanya. Sorry, propertiesnya hilang deh. Nah ini kadang kalau kehilangan kayak gini ya, ini kan kehilangan ya propertiesnya ya. Tadi saya salah klik, ini saya klik ternyata. Jadi kalau misalkan ininya hilang nih, palette, nih contohnya ya, misalkan palette-nya hilang atau propertiesnya hilang, itu dia ada menunya di sini di Windows, di sini dia IDE Tools, ini dia palette, ya, Windows IDE Tool Properties. Ya mungkin kadang kita ke close gitu ya, kita bisa nampilin lagi dengan menggunakan cara seperti itu. Oke, ini kemarin saya rubah dikit dulu. Aduh, close lagi. Nah, oke. Saya kasih warna sedikit dulu. Enggak bagus warnanya. Oke, biru yang kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat koneksi terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya kita menghubungkan antara si Java-nya ini atau si NetBeans-nya ya ke dalam atau dengan MySQL kita. Jadi kemarin kita udah bahas di mana bahwasanya antara database dengan ini kita buka localhost phpMyAdmin. Jadi dia bukan satu kesatuan. Jadi database ya di database, dia menggunakan phpMyAdmin untuk akses MySQL-nya. Lalu untuk eksekusi atau antarmuka sistem kita, itu kita gunakan adalah Java. Nah, kemarin kita udah buat namanya DB perpustakaan. Kita buka. Oke, ini dia. Oke, ini dia kemarin. Oke, ini database kita namanya DB perpustakaan 20P ya, maksudnya pagi ya. Kita akan hubungkan, jadi bagaimana menghubungkan antara si MySQL-nya itu dengan aplikasi ini ya. Ini kita contohin satu aja buat dulu ya, data buku. Nanti kalau kita udah cobain satu, kita udah bisa nge-CRUD, kita bisa tinggal ngerjain yang member, pinjam sama user sama login nanti. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ya saat kita membuat menu saat kita membuat koneksi ya, kita harus ini saya close ya, ini project yang sebelumnya, saya close aja. Ini juga. Jadi kita fokusnya cuma ke sini aja. Ya, karena aplikasi kita ke sini. Ini aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi, kita harus menambahkan yang namanya adalah library untuk si Java ini bisa dia menggunakan fungsi-fungsi yang ada di MySQL. Nah, caranya adalah kita klik expand pada library ini. Ya. Jadi kita klik kanan dia seperti ini, ya. Lalu kita kliklah
add library. Nah, bisa pakai jar, itu ada ininya lagi, library di luarnya. Nanti ada beberapa itu, nanti kita pakaikan. Ya, nah ini dia. Kita masuk atau kita pilihlah koneksi MySQL itu, ini drivernya. Jadi nama drivernya adalah MySQL JDBC driver. Ya, jadi kalau kayak aplikasi itu ada namanya library agar menghubungkan antara si Java dengan si MySQL. Ada database namanya PortGSQL, nah pakai yang ini dia. Ya. Nah, tapi kita menggunakan yang MySQL JDBC. Ada juga yang menggunakan namanya MySQL ODBC, bisa juga. Cuman caranya nanti agak beda. Ya, ini dia. Nah, ini Eclipse Clean itu kalau ada Android juga bisa di sini dia. Oke, kita add kan. Kita add seperti ini, kita pilih dulu dia. Kita add. Nah, sehingga dia muncul di sini. Ya. Nah, ini dia. Ini tergantung dari versi ini sih biasanya. Apa namanya, waktu Anda download NetBeans biasanya dia udah sepaketin gitu drivernya. Ada yang buatnya MySQL JDBC, ada yang ODBC. Tadi kalau ODBC itu dia install lagi dia. Kita harus include-kan di luar dari sini. Ya, kalau ini yang JDBC ini dia udah bawaan dari NetBeans, jadi kita udah dipermudah. Nah, itu bedanya dia. Oke, jadi harus wajib, kalau nggak mau dia. Karena nanti kayak ada beberapa fungsi seperti MySQL ya, kemarin ada CRUD datanya, ada insert, ada update, ada delete ya, ada select. Itu bisa kita gunakan kalau kita udah add tadi yang MySQL JDBC ini. Kalau nggak mau dia. Nah, kalau sudah ya, cara yang berikutnya kita lakukan adalah kita boleh buat di sini ya, di luar, atau kita nambahin di sini aja. Itu adalah sebuah kelas yang kita gunakan untuk melakukan pengkoneksiannya. Nah, jadi kalau tadi ini belum koneksi, itu hanya agar kita bisa menggunakan perintah-perintah si MySQL, ya. Nah, jadi sekarang kita akan buatkan file atau kelas yang kita gunakan untuk koneksinya. Nah, kita bisa klik kanan aja di sini ya, boleh kita buat di menu utamanya aja. Klik kanan. Nah, kita buatnya itu sama seperti kemarin ya, tapi bukan JFrame form lagi, tapi kita buat kelas aja. Karena koneksi ini dia tidak membutuhkan antarmuka. Nah, jadi kita buatnya menggunakan Java class saja. Seperti ini. Boleh kita kasih misalkan namanya adalah koneksi. Nah, seperti ini ya nama. Ini nama aja. Anda mau buat kasih koneksi, DBO atau apa gitu ya. Nah, nanti Anda masukin nanti perintahnya. Nanti kita lihatin caranya. Ya, nanti kalau Anda belajar PHP MySQL nanti kayak gitu juga dia ya. Cuman nanti pakai sebuah file juga. Nah, cuman ini khusus untuk di Java. Kita oke kan? Nama itu terserah ya. Saya kasih namanya koneksi agar kita tahu bahwa itu koneksi gitu aja sih. Ada buat netconfig, ada DBO, ada master, ada koneksi gitu. Oke, kita finish. Oke, ini nggak ada mouse ya. Oke. Nah, oke. Setelah kita udah buat ya koneksinya tadi atau kelas koneksinya tadi, selanjutnya yang harus kita lakukan pertama-tama itu adalah menggunakan fungsi dari MySQL JDBC tadi. Jadi fungsi yang kita pakai itu nanti ada kita importkan juga ya. Jadi kayak kemarin kan ada import scanner gitu ya. Nah, kita gunakan juga seperti itu karena dia library dari si MySQL. Jadi ada connection satu, lalu ada driver manager, sama SQL exception. Nah, cara penulisannya seperti ini. Di sini ya, di atas ini boleh, di sini boleh. Import Java SQL. Nah, ini dia untuk koneksi dulu.
Ya, jadi dia ada koneksi, ada driver si JDBC tadi, lalu nanti ada driver manager. Connection, import, Java, SQL. Nah, ini berarti driver. Sorry, salah. Nah, ini driver manager. Oke, cara nulisnya sih gitu ya. Import, Java, SQL. Nah, kalau kita nggak masukin JDBC tadi, nih, yang ini tadi nih, dia nggak bakal mau dia nampilin SQL itu dia. Ya, jadi harus dimasukin. Satu lagi di sini itu SQL ya, SQL. Nah, ini dia. Oke, nanti ada lagi sih beberapa. Nah, kalau itu dia memang kuning seperti itu ya. Ada yang belum dipakai dan belum dieksekusi. Nah, selanjutnya oke. Ini udah record kan ya? Oke, udah ya. Nah, selanjutnya setelah kita buat import tadi ya, kita harus menambahkan beberapa buah perintah ya, seperti nanti apa namanya drivernya ini apa, JDBC, karena dia ada JDBC ada ODBC dia. Kita pakai JDBC ya, JDBC, lalu dia MySQL, lalu hostnya itu atau servernya localhost ya, lalu nama database-nya apa, terus user dari database-nya apa, password-nya apa, terus nanti beberapa pengaturan untuk eksekusi itu perintah database. Nah, oke, jadi pertama itu privat statistik. Nah, ini connection nih yang di atas, ini ya, yang ini. Oke, terus MySQL config. Oke, nah terus setelah kita buat perintah seperti itu memang ngetiknya manual ya. Jadi yang ini datangnya dari mana ya? Itu diketik manual. Boleh MySQL config, mau MySQL koneksi, mau MySQL apa gitu ya. Tapi kalau yang connection ini itu datangnya dari sini dan ketentuannya memang seperti itu dia. Ya, jadi kita harus buatin dulu untuk pengaturan kalau di dalam database itu ada namanya host. Host itu maksudnya adalah apa ya? Server, nama server. Kemarin kan kita udah jelasin bahwasanya kita buat aplikasi, kita buat database ini itu servernya lokal. Lokal itu kan berarti di komputer kita. Makanya namanya tulisannya localhost phpMyAdmin waktu kita manggil database itu. Nah, jadi kita servernya itu di localhost. Nah, terus standar kalau untuk localhost ini sendiri, jadi nanti ada namanya server, ya itu standar sih localhost. Terus satu lagi saya giniin aja ya, biar gak panjang, biar gak ngetik-ngetik berkali-kali. Oke, server. Ada nanti namanya user, ya. User ini kalau standar lokal itu namanya root. Itu memang basic waktu nginstal si MySQL. Tapi kalau Anda kasih usernya itu waktu Anda nginstal pertama kali itu Anda ubah namanya, ya berubah dia namanya. Atau Anda buat lagi atau add lagi. Ya nanti itu ada di pelajaran nanti MySQL nanti. Sistem basis data 2 ada tuh nanti itu. Ya tapi kalau bawaan waktu instalisasi tanpa di setting-setting yang lain, itu dia memang udah ketentuan dari si examnya namanya localhost, usernya root. Dan passwordnya itu dia kosong nanti dia tuh. Passwordnya ini dia kosong. Gitu aja, nggak ada apa-apa. Terus baru nanti database. Database ya sesuai dengan database kita buat kemarin. Namanya adalah DB perpustakaan 20B. Saya buat seperti itu kemarin. Nah, jadi server itu ketentuan lokal. Misalkan nih Anda sewa server gitu ya. Nah, nanti sama juga servernya pasti localhost juga.
Tetapi kalau user itu biasanya waktu kita sewa server itu kita dikasih akun gitu, kasih akun, apa nama servernya, nama usernya, apa passwordnya gitu. Nah, kalau database ya itu database kita. Ya, nanti kita lihatin, kita bisa lihat itu di sini. Ini dia localhost. Nah, ini saya lihatin ya. Nah, ini di preview like ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini dia. Jadi ini bawaan. Ya. Terus ini juga sama, dia localhost bisa, pakai IP juga bisa. Jadi kalau IP basic waktu install itu pasti dikit segitu tuh. 127.0.0.1 ya. Kalau yang root, kalau minimal ini punya saya nih ya. Ini nggak masuk dia. Kalau basic dia cuma 3 ini biasanya. Nah ini. Nah ini. Itu kalau dia pakai IP dia. Ini kalau yang lokal. Bisa ya sama kayak gini. Misalkan kan localhost ya. Kita kan bisa aja ketiknya 2 apa tadi? 27.0.0.1. Nah, ini PHP my admin. Nah, ini kan sama nih. Nih dia nih. PHP my admin. Nah, tuh. Kalau dia pakai IP ya bisa seperti itu. Cuman kan orang kadang agak malas sih pakai IP gitu kan. Bagusnya langsung aja gitu. Cuman kalau kita bercerita tentang namanya client server, nah dia pakai IP dia. Ya, di sini juga ada sih ngelihatnya. Nah, ini sama. Ini rootnya nih. Nah, ini dia maksud saya tadi nih. Kalau password nggak mungkin sih dinampakinnya di bagian situnya ya. Karena password itu dia kan ini apa namanya? Privasi lah ya. Nah, itu dia. Ini dia basicnya tadi. Anda bisa lihat kalau Anda ada yang install di komputer, Anda bisa lihat di bagian sininya nih, user account, atau tadi di database kita tadi, di bagian permissionnya tadi. Ini database kita. Nah, ini dia. Hak akses lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi host-host yang bisa ngakses itu atau user-user yang bisa ngakses ya itu aja. Gitu. Kalau minimal itu punya saya itu. Jadi itu enggak apa ya, enggak bawaan ya. Nah, itu tadi. Terus kalau sudah kita masuk lagi ke sini tadi. Oke, ini saya pindahin ke atas karena ini cuma setting awal. Saya masukin lah dia di sini. Boleh buat, boleh enggak ini ya, ini ketentuan aja. Nah, selanjutnya setelah kita pahami tadi ya kebutuhannya tadi, baru kita buatin perintah untuk mengambil atau mengeksekusi ini nantinya si koneksi ini. Karena setiap kita nanti insert data misalkan, pasti kita butuh koneksi. Kita hubungin dulu database kita dengan program, lalu kita panggil perintah untuk insert datanya ke dalam si MySQL. Nah, kita butuh perintah itu, kita buatin di sini. Kita butuh secara public ya. Connection. Oke, connection. Nah, ini gunanya sih ini sih ya untuk mengecek kalau terjadi sebuah kesalahan ya. Ini kemarin ada juga di semester 1 kemarin ya, ada perintah yang digunakan untuk handle kalau jika dia error ya. Jadi ada error bertingkatnya gitu. Kan kemungkinan besar kalau yang namanya database ini salahnya itu pertama examnya nggak jalan atau jaringannya nggak ada ya, maksudnya examnya nggak jalan, belum di start kan, pasti database kita atau aplikasi kita kan nggak bisa jalan ya. Yang kedua itu biasanya terjadi kesalahan kadang kalau kita mindahin project gitu ya. Pertama database-nya bisa jadi namanya salah atau bahkan database-nya belum keimport ya, itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ya paling sih dalam proses ya sama kayak tadi juga sih, kayak Apache-nya belum hidup,
gitu ya, atau memang dalam eksekusinya itu ada tulisan yang salah gitu ya, atau tidak sesuai namanya gitu. Nah, paling di situ sih. Cuman paling kesalahan yang paling fatal tadi sih biasanya sih ini koneksinya tadi belum aktif. Jadi untuk ngantisipasinya biar dia nggak langsung error gitu, ya kita harus kasih informasi. Oh, koneksinya misalkan belum aktif, nanti ada pesan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini setelah kita masukin, kita buat perintah. Ini mungkin kalau masih ingat, saya rasa mudah-mudahan ya. Karena di semester lalu ini ada yang ada Troun sama try catch untuk mengantisipasi jikalau terjadi sebuah error. Nah, karena dia di sini adalah sebuah fungsi ya, berarti kita harus ngebalikin nilai si sininya. Nah, ini. Jadi tadi karena merah itu karena ininya belum dibuat. Nah, jadi fungsi ini adalah yang nantinya dikembalikan waktu kita manggil koneksi. Kita pengen insert data, panggil koneksi dulu baru bisa insert. Ya, kita pengen update data, panggil dulu koneksinya baru dia bisa update gitu. Manggilnya kayak mana gitu ya? Ya manggilnya kayak kita buat fungsi atau prosedur yang udah kita jelasin di semester lalu. Konsepnya seperti itu. Nah, try catch. Nah, di sini baru kita buatin deklarasi dari database-nya. String URL. Oke, ini dia. Nah, ini kalau salah di sini, ini nanti nampak informasi nanti ini waktu dijalanin. JDBC. Nah, itu driver kita karena kita pakainya ini JDBC dia. Ya, JDBC titik 2 MySQL, lalu titik 2 lagi karena database kita MySQL, garis miring, ya, kita tutup dulu nih ya biar nggak sampai kali errornya. Nah, terus tadi server urutannya seperti ini, server localhost, salah, localhost. Nah, kalau di dalam database ya MySQL itu kita harus menentukan port dari MySQL itu. Saya lihatin ke sininya, saya punya ini exam. Ya, kita bisa lihat di sini ini MySQL, dia punya jalur itu atau port itu nih portnya 3306. Jadi kalau waktu Anda jalankan ternyata portnya bukan itu, ya berarti nanti ngetikinnya enggak itu juga. Ya, tapi karena di sini port saya ini adalah 3306, ini memang langsung dari si MySQL-nya ngebuatin waktu saya tekan start tadi, ya, dia nggak akan berubah dia kecuali Anda rubah manual. Nah, tapi kalau basic bawaan dari si MySQL-nya mau dia di server yang online, mau dia yang lokal kayak punya kita ini, pasti dia 3306. Udah pasti dia segitu deh. Oke, kita masukin 3306. Jadi itu ininya apa namanya portnya, port si MySQL tadi. Baru garis miring lagi, baru database-nya. DB perpustakaan 20P. Nah, itu perintah atau bisa dikatakan URL-nya biar dia bisa menentukan bahwasannya drivernya adalah ODBC, database-nya MySQL, ya, host-nya localhost atau servernya di localhost, port si MySQL-nya adalah 3306 dengan nama database DB perpustakaan 20P. Ya, jadi tahu dari mana datangnya ini, tahu dari mana datangnya ini, ya, lalu ininya. Ini kan jelas ini dia nih. Ya, kalau MySQL ya jelas juga lah, ini kan MySQL. Localhost itu yang di database tadi yang udah saya lihatin tadi. Ya, ini juga sama tadi udah kita lihatin. Ini ya DB kita perpustakaan. Nah, lalu selanjutnya setelah itu, setelah kita buat di mana posisi database kita buat dulu. Nah, di sini tadi usernya belum ada. Ya, user sama passwordnya kita buatin dulu. Berarti usernya apa tadi? Usernya adalah root. Ya, itu memang dari sananya dia namanya si root tadi kita lihat. Lalu password, kita singkat dia passwordnya adalah 0.
Kalau bawaan instalasi awal itu pasti dia kosong. Ya, kecuali kita add user baru. Nah, misalkan kita kasih namanya ATD, passwordnya ATD oke gitu misalkan. Ya udah, berarti itu kita kasih. Gitu. Oke, itu satu. Nanti Anda belajar SBD 2 nanti ada tuh. Ya, saya nggak ngedetailin ke sana. Terus kita baru, udah tinggal apa? Baru kita buat perintah untuk meregistrasikan bahwasanya si JDBC ini yang kita pakai. Ya, jadi pertama ini kan masih ada yang kuning nih karena dia belum dipakai. Kita panggil dulu dia. Driver manager, itu dia kan, baru dia nggak merah lagi. Kita registrasikan drivernya. Oke, ini dia, kita registrasikan bahwa kita gunain itu. Lalu kita panggil dia new salah. Titik. Nah, ini dia, kita pakai itu si MySQL. Titik, itu dia, JDBC. Nah, di sini ya kita panggil yang driver. Nah, seperti ini. Ini dia nih. Ini yang manggil ini nih. Ya, diregistrasikan bahwa itu dia tuh yang dipakai. Nah, lalu kita eksekusilah perintahnya. MySQL config. Nih, yang hijau di atas, MySQL config. Sama dengan driver, driver, manager. Nah, ini dia, get connection. Oke, itu dia get connection. Nah, kita buatlah get connection-nya itu eksekusi dari URL. Nah, posisinya seperti ini. URL ini maksudnya yang ini. Nih, URL. Jadi posisinya URL, user, password. Nah, jadi posisinya memang seperti itu dia. Titik koma terakhir. Ya, nanti saya kirimin lah ininya kan ya. Pasti saya kirimin nih. Nanti kita coba eksekusi. Nanti kalau udah bisa kita kirim. Nah, selanjutnya setelah kita buat eksekusi itu udah tereksekusi dia kalau kita nanti jalanin. Nah, kalau misalkan Anda pengen ngasih informasi, kalau misalkan jikalau dia error, ya, kita buat aja seperti ini. System out, ya mungkin masih ingat lah ya. Koneksi gagal. Nah, gagalnya kita kasih tahu di mana. Nah, seperti ini. Ya, kita cobain nanti kalau error-error itu gimana bentuknya. Nah, kita coba aja dulu jalanin yang koneksi ini. Kita run dulu. Oke. Nah, otomatis kan dia nggak mau ya. Kenapa? Ya karena pertama, yang kalau kita jalanin itu dia wajib punya yang namanya, kemarin ada namanya static void main. Ya. Jadi baru kita bisa gunain itu. Sama halnya misalkan kita buat itu di sini misalkan. Ya, kita klik start ini. Saya panggil. Oke, saya panggil di sini ya. Ini init komponen. Nah, ini static void main. Menu utama, run. Oke, saya coba masukin di sini. Oke, sorry. Oh, bisa sama koneksi namanya ya. Koneksi. Connection, get connection. Oke, ntar. Kita contohkan cara penggunaan untuk koneksinya. Habis pula. Oke.